Nah, disitulah bagaimana orang yang disalib di samping Yesus, sekalipun mereka sama-sama digantung, tapi dia masih bisa beriman kepada Yesus bahwa kelak Yesus ini akan datang sebagai Raja. Dan dengan iman itu, dengan keyakinan itu, Yesus mengatakan, hari ini bersama saya di Taman Firdaus. Jadi barang siapa atau siapapun kita yang mau terima, baik Mbah Tahta, baik Kang Abuya, kalau Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga, ya, hari ini juga Anda menerima jaminan keselamatan masuk surga. Demikian. Oke. Jadi Yesus ini diutus itu pertama mengenalkan Tuhan, dia itu Allah Bapa. Coba sekarang gini, Yesus, kamu diutus oleh Bapakmu untuk apa? Maka kata Yesus, ya untuk menyampaikan hal yang penting, hukum yang terutama. Apa hukum yang terutama? Yaitu aku disalib gitu. Coba. Karena kalau saya teliti ya, penyaliban Yesus itu kan keinginan iblis. Yohanes 8:37 sampai 44. Iblislah bapakmu, karena kalian ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Ya, makanya Yesus melarikan diri dia. Kalau dia menebus dosa dengan dirinya, ngapain dia melarikan diri? Coba baca Yohanes 18 ayat 1 atau Lukas 3:33 ya. 13:33. Dia itu melarikan diri. Bukan hanya melarikan diri dia. Bahkan dia itu berdoa, bersujud, minta supaya tidak dibunuh. Matius 26:38. Ya. Bahkan dia marah-marah ke muridnya. Petrus, berjaga-jagalah Petrus, gitu ya. Itu di Salam 26:39. Bahkan dia ketakutan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, kirim aku malaikat Tuhan, biar mereka tidak membunuh aku. Oke, Matius 26:53. Akhirnya Tuhan kasihan, maka dia mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Lukas 22 ayat 43. Jadi gak pernah Yesus itu untuk menebus dosa dengan darahnya, itu gak ada. Kalau cuma dia mengatakan ini Yesus memberi surga kepada orang di sampingnya. Kalau saya pakai Al-Quran, ribuan manusia itu dijamin masuk surga itu. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Ada Bang Jun. Nggak pede saya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jangan ditutup kameranya. Lanjut aja. Oke, terakhir Gerundaya. Oke. Lanjut. Oke, ini terakhir ini. Saya tidak mau duhurin. Ya, terakhir gini. Kalau cuma ada orang dijamin masuk surga, Nabi Muhammad dalam hadis Tirmizi 3748. Di sana dijelaskan asharatun fil jannati, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman wa Aliin wa Zubair wa Tolha wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Ada 10 kata Nabi, mereka di surga. Nabi yang mengatakan itu. Apakah Nabi Tuhan? Karena menjamin masuk surga gitu. Jadi gak kayak gitu caranya ya. Nah, makanya tadi saya mengatakan Yesus menebus mengapa dia turun untuk menebus dosa, gak ada. Terakhir Yesus mengatakan bahwasanya kalau kamu ingin ditebus dosamu, bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan caranya tobat diberitahu, istighfar. Apa istighfar itu? Minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Kenapa kok harus kita yang bertobat? Karena kita yang bersalah. Ya, masa kita yang bersalah Tuhan yang harus dibunuh? Tidak. Kamu yang bersalah, maka kamu yang tanggung jawab. Bertobat, minta maaf. Ya, Bapak tidak menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya Bapak. Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29. Kenapa? Karena Tuhan Maha Pemaaf.
Dosa apapun kalau kita datang bertobat, dimaafkan oleh Allah. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, Gurunda Juma, lanjutkan abangku. Dibesarin, Gurunda. Gimana ini Pak Roma dulu, Gurunda, ini pingsan apa kagak nih? Kita cek dulu nih Pak Roma sama El Sadai. Silakan Roma. Silakan Roma. Ini tanggapi jadi Bang ya. Silakan Bang El Sadai, lanjut saja dulu ya. Ada kegiatan saya Kang Abu ya, jadi saya Aduh, tiba-tiba ada kegiatan Roma. Roma, please Roma, jangan dulu Roma. Aduh, tiba-tiba ada kegiatan kan? Langsung mendadak sibuk ya. Langsung kabur. Ngeri. Aduh, Gurunda belum ngomong udah takut. Lanjut Sadai. Silakan. El Sadai. Hey. Oh, saya bisa tanggapi sedikit ya. Silakan tanggapi. Teman-teman sambil tap Iwan Pilah. Lanjut El Sadai. Oke, nah, gini Bang. Nah, di dalam konsep Kristen biar kita saling memahami ya. Nah, bisa kita saling memahami bahwa Kristen itu punya Tuhan dan punya Allah. Nah, garis bawah ya, punya Tuhan dan punya Allah. Nah, siapakah Allah itu? Nah, itu sang sumber itu Bapa, sang sumber itu Elohim. Nah, yang dinamakan sebagai Yod He Vav He kan gitu. Artinya Bang, nah kan gitu. Kita bisa ambil kesimpulan di dalam Keluaran 20 ya. Nah, Keluaran 20 Bang, 1 sampai 4 itu hubungan sama Bapa kan gitu. Nah, 5 sampai 10 itu hubungan sama manusia. Berarti bisa kita simpulkan salib itu adalah kekuatan Allah. Nah, ingat bayang dari bawah ke atas hubungan sama Bapa. Nah, kiri ke kanan hubungan sama manusia. Nah, gitu ya. Nah, gitu Bang. Nah, itu ada misteri yang tidak bisa terpikirkan manusia. Karena apa? Karena Alkitab itulah penuh misteri yang sangat luar biasa gitu Bang. Nah. Gimana El Sadai, sudah luar biasa sudah? Nah, sudah. Sudah sih. Lanjut Gurunda Fadl. Gurunda agak lain memang El Sadai ini Gurunda Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan yang membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Tadi saudara saya dari pihak Kristen mengambil data dari Keluaran 20. Di situ dikatakan jangan ada ilah, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Tapi yang terjadi hari ini, orang-orang Kristen mendapatkan 13 surat dari Paulus, yang mana isi cakupan simpulan dari ke-13 surat ini mengajak orang Kristen kemudian untuk mengilahkan makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Keluaran 20 nomor 3 misalnya itu melarang jangan mengilahkan siapapun, cukup kau ilahkan aku, yaitu Yod He Vav He. Tak ada yang lain selain daripada aku. Penjabaran ini kemudian ketika datang kepada Yesus, wahyu datang kepada Yesus, ilham datang kepada Yesus, firman datang kepada Yesus, cakupan dari segala wahyu, ilham, firman yang Yesus terima mendudukkan Yod He Vav He, satu-satunya Tuhan,
dan mendudukkan Yesus anak Maria hanya sebagai utusan Tuhan. Nilai ini pun hancur, nilai ini pun hilang, nilai ini bubar, ajaran Yesus pun lenyap oleh karena munculnya makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang memberikan kemudian sumbangsi kepada Paulus untuk menuliskan 13 surat. Seketika yang tadinya perintahnya jangan ada ilah lain, bubar. Ada ilah baru bernama Yesus Kristus. Yang tadinya Yesus Kristus kemudian dikenali untuk mendapatkan hidup kekal sebagai utusan Tuhan, bubar. Yesus Kristus harus dikenali sebagai Tuhan yang datang sendiri dalam bentuk manusia. Di sini kekeliruannya itu di situ. Oleh karena itu kemudian yang pantas kita gali di sini, yang kita pertanyakan dan saudara Kristen wajib hukumnya menjelaskan adalah apakah ilah yang disembah oleh Musa ketika kemudian Musa mendapatkan titah menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir itu adalah ilah yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus? Nah, ini pertanyaan serius. Apakah kemudian ilah yang datang kepada Nabi Musa yang menghantarkan perintah jangan ada ilah lain di hadapanku adalah ilah yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus? Kalau ilah yang datang kepada Nabi Musa menyatakan dirinya akulah yang maha hidup, akulah yang maha mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Al-Quran juga menorehkan hal itu, bahwa yang disembah oleh umat Islam adalah Dia yang maha hidup dan yang maha mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah makhluk atau sosok atau cahaya atau suara yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus. Apakah itu Tuhannya Musa yang bergelar Yesus Kristus ini, atau jangan-jangan dia adalah penyesat yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini masih tanda tanya. Apakah dia Yesus Kristus ini adalah penyesat yang dinubuatkan Yesus, ataukah Yesus Kristus ini yang datang kepada Paulus ini adalah Yod-He-Vav-He? Silakan Anda jelaskan kepada kami. Oke, bisa sampai ada berita? Ya, silakan Bang. Oke. Nah, ini Bang. Nah, kita harus sepakat dulu, apakah iblis bisa melakukan mujizat? Yes, bisa. Oke. Nah, gini Bang. Nah, biar tanggapi dulu Bang ya. Nah, Ya, kita silakan, dulu saudara. mengenai Paulus dulu ya. Yes. Nah, gini Bang. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11 lah gini Bang ya. Nah, gini. Oleh Paulus, Elohim mengadakan mujizat yang luar biasa. Ah, ini Bang, sesuai itu ya Bang ya. Ah, ayat 12 Bang. Ah. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang dipakai oleh Paulus dan meletakkan orang-orang sakit, meletakkannya orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, roh jahat Bang ya. Oke, nah kita dulu beralih dulu ke Keluaran 33 ayat ke 20 kalau salah ini ya. Tunggu dulu Bang, ku cari dulu. Nah, gini Bang. Ah, biar dapat sampai Nabi Musa nanti ya. Ah, gini Bang. Di dalam kitab Nabi Musa telah dinubuatkan kedatangan yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu di dalam Kejadian 49 ayat 10. Dengar Bang, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ah, gitu Bang, itu Tuhan Yesus kan berasal dari Yehuda kan. Ah, itu salah satu Bang ya. Oke, yang kedua lagi gini Bang. Nah,
Nah, di dalam Keluaran 33 ayat 20. Nah, gini Bang, dengar. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Berarti Bapak itu punya wajah ya. Ini kitab Musa ini, kitab Musa. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup gitu Bang. Kita lagi ke kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Oke, nah gini Bang. Ini di dalam kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Elohim. Ini rohku. Bang ya rohku ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah gitu Bang. Kita bisa dapat simpulkan bahwa sesembahan Nabi Musa itu adalah punya wajah. Gitu. Karena apa? Aku bilang punya wajah. Karena dialah yang mengatakannya sendiri. Bukan saya congor, bukan. Tetapi Bapak itulah yang mengatakannya sendiri. Yaitu sesembahan Musa, sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu Bang. Bisa ditangkapi Bang. Oke, baik. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan itu punya wajah, wajah yang dimaksud di sini laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Wajah, kebesaran, kekuasaan, kemahasucian dan seterusnya. Wajah di situ artinya hakikat. Tidak ada yang sanggup kemudian memandang hakikat Tuhan itu. Dalam arti kata wujudnya, keberadaannya. Semua orang akan mati. Nah, kemudian Islam pun mengakui Allah punya wajah. Tapi bukan berarti wajah yang digambarkan ini seperti wajah makhluk. Wajah di sini terkait dengan kebesarannya, kemuliaannya. Kemudian ketika saudara bercerita tentang kitabnya Yahudi, menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyatakan diri, Islam mengakui itu. Kami umat Islam beriman. Tapi yang jadi permasalahan, hakikat yang menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Isa, itu tidak bisa digambarkan dengan gambar makhluk. Dan itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu datang menjadi makhluk. Intinya itu di situ. Sedangkan yang kita bahas ini adalah yang datang kepada Paulus ini. Kalau di Islam kan jelas seirama dengan Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha besar, maha tinggi, maha suci, maha adil, maha agung. Itu sama subhanahu wa ta'ala. Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel, saya ini adalah pencipta alam semesta, saya adalah Tuhan alam semesta, tiada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Yesaya 45 nomor 6. Umat Islam beriman kepada Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan alam semesta yang datang menyatakan diri kepada para nabi-nabi. Islam beriman kepada kaidah itu. Sekarang yang jadi masalah, ketika Tuhan menyatakan diri, jangan ada ilah lain. Ilah yang datang kepada Bani Israel adalah ilah bagi kota Mekah, ilah bagi Indonesia, ilah bagi Jepang, ilah bagi Amerika, ilah bagi seluruhnya. Maka yang datang kemudian kepada Paulus ini yang harus kita konsentrasi untuk membahasnya. Karena ternyata dia juga ilah. Dia juga ilah bagi orang Kristen. Sedangkan ilah yang datang kepada Nabi Musa berbeda dengan ilah ini. Ilah yang datang kepada Yesus, memberitakan wahyu kepada Yesus, menyampaikan firman kepada Yesus, sekumpulan firman dan wahyu yang Yesus terima dari ilah tersebut menghantarkan Yesus harus diimani sebagai rasul. Murid-muridnya beriman sebagai rasul.
Yohanes 17 nomor 8, sahabat-sahabat Yesus, murid-murid Yesus beriman Yesus itu rasul. Bahkan Yohanes 5 nomor 36, Yesus beriman kepada dirinya sendiri bahwa dirinya adalah rasul utusan Allah. Selesai perkara itu, selesai perkara itu. Islam dan Yesus beserta pengikutnya Bani Israel selesai dalam perkara ini. Muncul kelompok di Antioquia yang kemudian dikatakan Kristus atau Kristen, disebut Kristen. Sedangkan kalau kita melihat dalam data terkait dengan yang Anda maksud mujizat-mujizat, saya katakan Yesus justru memberikan sinyal penyesat itu mampu bermukjizat. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Jelas itu pengakuan Yesus. Nah, sekarang jangankan Paulus itu bermukjizat, bahkan Paulus bagi penganut pagan, Paulus itu dilantiknya menjadi Tuhan, dilantiknya menjadi dewa, dianggapnya dia itu dewa. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 14 nomor 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Artinya, bagi penganut ajaran pagan, Paulus itu adalah setara dengan dewa. Jadi jangan heran terkait dengan mukjizat. Kenapa orang-orang pagan menganggap Paulus itu adalah dewa Hermes? Karena Paulus memperlihatkan mujizat-mujizat. Sedangkan Yesus memberikan indikasi tanda-tanda nabi palsu adalah banyak melakukan mukjizat. Ini dipenuhi oleh Paulus. Nah, kembali kepada tema kita bahwa jangan ada ilah lain. Tak boleh. Makanya orang Yahudi sampai hari ini masih mengilahkan ilah yang datang kepada Nabi Musa. Tidak mengilahkan ilah jadi-jadian yang datang kemudian kepada Paulus in the gang. Kenapa saya katakan jadi-jadian? Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ada dewa turun ke bumi, mengosongkan kedewaannya, lalu mengambil rupa manusia. Jadi-jadian, menjadi manusia dia. Dan taat sampai mati. Nah, sedangkan ilahnya Bani Israel tidak pernah berubah. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ternyata di Filipi 2 ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia, menjadi daging. Maka muncul pertanyaan sekali lagi, siapakah ini yang nuzul menjadi manusia? Siapa dia? Sedangkan Tuhannya Bani Israel sudah mengangkat saksi, tidak akan ada yang dibentuk Tuhan sebelum dan sesudah aku, tidak ada. Jadi yang membentuk dirinya menjadi daging ini siapa? Tuhan, tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin menyangkali kemudian perkataannya. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yesaya 43 nomor 10. Jadi yang dibentuk dalam bentukan daging ini siapa? Ini pertanyaan. Jadi yang membentuk dirinya menjadi daging bernama Yesus ini siapa? Karena tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada. Kata siapa? Kata Tuhan sendiri di dalam Yesaya 43 nomor 10. Kecuali Yesaya ini dianggap sampah. Lalu kemudian dianggaplah benar Paulus ini. Makanya muncul pertanyaan saya tadi. Siapa dia yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus ini? Yang kemudian mengutus Paulus menjadi nabi bagi orang-orang Kristen. Nah, ini beban Anda untuk menjawab. Silakan Anda tegaskan kepada kami bahwa ilah yang disembah Nabi Musa adalah dia yang bergelar Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Silakan. Bisa tanggapi bang ya. Nah gini bang, saya jawab di sini bang. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 bang ya, Ibrani. Ini. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, ini bang, kita guys bahwa yang maha besar ya, yang maha besar. Nah, ini artinya bang, yang maha besar El Shaddai, Elohim, Eloah. Nah, itu artinya bang ya. Oke, nah kita baca lagi di dalam Kejadian ayat 49 ya, biar nggak salah paham bang ya. Ini kedatangan Tuhan Yesus telah dinubuatkan di sini ya, di dalam kitab Nabi ya. Ini tongkat kerjaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, kita beralih ke Matius 28 ayat 18. Nah, kepada aku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Nah, gitu bang. Nah, kita berpikir bang, bagaimana mungkin bang Sang Firman yang hidup itu sendiri, Firman yang hidup itu sendiri tidak bersatu sama bapaknya, kan gitu. Nah, kenapa? Nah, saya bilang gini bang, bagaimana mungkin Paulus melakukan mujizat dari yang tidak punya kuasa, contoh dari iblis. Bagaimana mungkin iblis melakukan hal yang baik, menyembuhkan orang? Sifat iblis itulah mencelakakan orang, menyesatkan orang. Itulah ciri-ciri dari iblis. Bagaimana mungkin iblis bermujizat menyembuhkan orang? Itu salah satu bangnya, garis bawahi, menyembuhkan orang. Sifat dari nama juga iblis bang. Iblis itu menyesatkan, kan gitu. Menyelakai. Itu namanya iblis. Garis bawahi bang. Kita harus beralih lagi ke ke Yohanes 3 ayat 13 ini. Ini buat kata Yesus ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Guys, bang, turun dari surga ya. Turun dari surga, yaitu anak manusia. Gitu bang. Gitu bang. Kita harus garis bawahi turun dari surga ya, bukan dari bumi ke surga, bukan. Turun dari surga. Ini bang. Gini, sebab Elohim sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia menamakan dia Elohim menyertai kita. Gini bang. Kita lagi ke ulangan 9. Bang El Shaddai, pelan Bang El Shaddai. Bentar ya Bang El Shaddai ya. Saya sapa dulu ini Alogo. Alogo, selamat siang bro. Alogo. Woi. Ya, selamat siang. Oke, Bro Alogo, ada yang mau ditanggapi barangkali sebelum nanti ke Gurunda Zuma. Silakan. Dilanjut aja dulu. Itu kan Bang Elsa itu lagi menang. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dari dan setiap jubah yang berlumuran darah, kan gitu, akan menjadi umpan api. Gitu bang. Bahwasanya telah dinubuatkan di sini bahwa Tuhan Yesus itu akan berlumuran darah di sini. Akan setiap sepatu tentara yang berderap. Setiap sepatu tentara nih yang berderap. Gini juga diberikan semua di sini. Gitu loh bang. Kita tidak ragukan lagi bang bahwa
Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup, Elohim itu sendiri yang datang kepada manusia, yang datang sebagai manusia untuk penyampai firman-Nya sendiri supaya manusia mengenal Allah yang Oke, benar. Bro El Sadai, Mengenal izin Bro El Sadai. Tuhan yang benar. Kalau bisa Gitu. jangan diulang-ulang Bro El Sadai ya. Oke, Jadi oke, tadi oke. kan Anda sudah mengatakan itu dan jangan diulang-ulang ya. Intinya poin-poinnya saja biar tidak terlalu lama. Oke El Sadai, siap? Oke, siap. Oke, thank you bro. Oke, Fadol Gurunda, Fadol. Ya simak baik-baik El Sadai ya. Kita belajar di sini Iya, ya. baik. Simak baik-baik. Tuhan datang kepada para nabi mengajarkan tentang dirinya. Yesus sebagai utusan Tuhan datang menjelaskan tentang Tuhan. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Cuman Yesus menasihatkan pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan nama Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Saudara Elsai menjelaskan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, saya curiga. Jangan sampai Anda yang kesambar oleh Yesus sang penyesat itu yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, cek. Keras. Cek juga. Masih ada suara saya. Ya, enak, Iya. Gurunda. Bagus. Jadi saya curiga Bang, saya curiga bahwa yang Anda sanjung-sanjung tadi itu Yesus Kristus, itulah sang penyesat yang Yesus anak Maria nubuatkan. Karena pola yang Anda usung hari ini itu berbeda dengan pola yang diusung oleh Yesus. Bahkan pola yang diusung oleh murid-murid Yesus. Coba Anda baca di Yohanes 17:8. Segala perkataan yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu polanya. Nah, kepada murid-murid Yesus yang percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, Yesus minta agar waspada kepada penyesat. Penyesat ini ya boleh disebut sebagai iblis. Karena iblis itu penyesat. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi saya katakan, saya curiga Anda ini adalah salah satu korban dari penyesat yang bernama Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, kita kerucutkan permasalahan. Bisakah Anda membuktikan kepada kami, umat Islam, bahwa yang kalian sembah bernama Yesus Kristus itu bukanlah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus bernama Yesus Kristus? Silakan Anda terangkan kepada saya, kepada kami umat Islam, bahwa Yesus Kristus yang kalian sembah bukanlah penyesat yang Yesus asli nubuatkan. Silakan Anda terangkan kepada saya, silakan. Oke, Silakan, oke, Sadai. Bang, ya. Nah, gini Bang. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, nah ini kata Tuhan Yesus ini ya. Allah itu roh. Nah, dengar Bang ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan
kebenaran. Nah, gini bang. Nah, kita lagi bang. Kita kaji dulu bang di dalam Kejadian 6 ayat 3 tadi. Nah, gini bang. Ini kata bapak sendiri nih. Kata bapak sendiri. Dengar. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah gini bang. Gini. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, gini kan bang ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu. Nah, berbuatlah baik untuk sesamamu. Nah, kan gitu. Nah, jangan membalas kejahatan dengan kebaikan, kan gitu. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kan itu pekerjaan yang benar bang. Makanya dikatakan di sini bang, di dalam Yesaya 9 ayat 6, gini bang, penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, gini bang, itu sudah dibuatkan di dalam Yesaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembawa damai. Bapa yang kekal, kan Raja perkasa, kan gitu. Kan gini dulu bang. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Garis baik guru bangnya, guru adalah pengajar yang baik. Gitu bang, pengajar yang baik. Gitu. Bisa tanggapi bang, tanggapi lah bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji, memberikan angan-angan kosong, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka pada orang kafir. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Kenapa dikatakan orang kafir ini penolong setan, pembantu setan, atau pahlawannya setan? Karena orang kafir ini kemudian yang memproklamirkan, yang mempromosikan kepada manusia, Tuhan saya itu, sembahan saya itu adalah Tuhan lo. Padahal yang dia sedang promosikan itu adalah iblis yang datang menyamar. Hari ini, saudara dengan cakap, dengan mahir, Anda menundukkan makhluk yang bernama Yesus Kristus itu dengan sebutan Tuhan yang perkasa, Raja damai, Allah yang kekal. Segala macam bentuk gelar Anda nobatkan kepada oknum tersebut. Dengan kata lain, Anda memantapkan misinya, Anda membantu misinya, agar orang-orang yang lemah akal kemudian bisa terpengaruh dan menuhankan kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus itu. Anda lupa, Yesus anak Maria berpesan agar waspada kepada penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Anda lupa itu, atau pura-pura nggak mau tahu, atau jangan-jangan memang Anda sudah terbelenggu, atau jangan-jangan Al-Quran ini betul sahih, valid, sah dengan mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan manusia. Tugas Anda bukan memperkuat kedudukan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu dengan berbagai macam embel-embel, Tuhan yang perkasa, Allah yang kekal. Padahal itu adalah gelar-gelar yang Tuhan berikan kepada Hezekia, Raja Yehuda. Jangan Anda ambil itu gelar untuk Hezekia, bukan gelar untuk makhluk yang datang mengaku Tuhan dengan simbol Yesus Kristus itu. Tugas saudara
adalah mengulas, menjelaskan, menjabarkan bahwa yang kami sembah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu betul-betul adalah anak Maria. Jangan malah kemana-mana Anda menguatkan posisinya, Anda malah menguatkan Al-Quran. Anda tugasnya adalah menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus, yang Anda sebut Tuhan, yang Anda anggap Tuhan, yang Anda ilahkan, yang Anda ibadahi, yang Anda sanjung, yang Anda nyanyikan, yang Anda layani setiap hari, itu adalah anak Maria, sang penginjil yang datang untuk mengajar Bani Israel kembali kepada konsep yang diajarkan Nabi Musa dan mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Pertanyaan saya nih, ketika saya membaca Bible di Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau Yesus sudah mengatakan dunia harus tahu, artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mendengarkan Bapa, senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkannya untuk aku kerjakan. Kata Yesus tuh, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang soleh, orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Apa yang diperintahkan Tuhannya itu yang Yesus lakukan menurut Yesus, dan kita orang Indonesia harus tahu itu. Hari ini kok ada penyampaian di mana kita harus tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Siapa sebenarnya yang ingin kemudian diakui sebagai Tuhan selain daripada Tuhan? Siapa yang sebenarnya ingin diakui, ingin dilantik, ingin diagung-agungkan sebagai pencipta, sebagai sumber segala-galanya selain daripada Tuhan? Bukankah dia iblis? Bisa nggak iblis mengaku Yesus Kristus? Bisa. Apa buktinya iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Yesus mengatakan sendiri, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya menjual nama Yesus. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Andai pada saat itu sudah ada KTP, maka penyesatnya itu bernama di KTP-nya dengan nama Yesus Kristus. Tolong dipahami ini dulu. Ketika kemudian Anda mendudukkan Sang Yesus Kristus yang adalah penyesat menurut Yesus, maka segala upaya Anda berikan kepada dia, segala lantikan, segala gelar, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Anda nobatkan kepada dia. Benarkah Yesus anak Maria demikian? Tidak. Yesus anak Maria mengatakan, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah sekarang Anda menjabarkan Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Tidak ada pengajaran di dalam kitabnya orang Yahudi, ilah yang disembah oleh mereka itu adalah roh. Tidak ada pencipta langit dan bumi itu roh. Tidak ada ilmunya, itu nggak ada. Anda mau baca di mana literasi dalam kitabnya para nabi, tidak ada dikatakan Tuhan itu roh, Elohim itu roh, nggak ada. Sedangkan kata roh yang Anda gunakan itu bersumber dari bahasa Yunani yang artinya pneuma. Pneuma itu artinya hantu juga bisa. Coba Anda lihat tuh. Di dalam di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka murid-murid ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu di situ apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Sedangkan Yohanes 4 nomor 24 juga pneuma. Pneuma hotheos. Hantu itu adalah dewa. Itu terjemahan aslinya. Pneuma heteos artinya dalam bahasa Indonesia hantu itu adalah dewa. Berarti Anda harus menyembah dewa di dalam hantu. Bagaimana itu ceritanya? Maaf saya bertanya, bukan menyimpulkan. Karena itu data di dalam kitab saudara. Nah, kembali saya simpulkan kepada saudara saya ini, sebelum saya izin sholat ibadat zuhur, saya katakan kepada saudara bahwasanya Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Andai saja Bani Israel kita ibaratkan warna hitam, maka Kristen warna merah. Kepada warna hitam, Yesus berkata, wahai warna hitam, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat datang kepada warna hitam ditolak.
Penyesat datang kepada warna merah, diterima. Lahirlah Kristen dengan konsep ketuhanan kepada makhluk yang bernama Yesus Kristus. Warna hitam, Bani Israel, apakah menyembah Yesus Kristus? Nehi, tidak. Warna merah yang adalah Kristen, apakah menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus? Yes. Sekarang yang mana yang menjadi korban? Yang hitam Bani Israel atau yang merah yang Kristen yang jadi korban penyesat yang ngaku-ngaku Yesus Kristus? Kalau Islam tidak mungkin. Islam tidak menyembah kemudian Yesus Kristus. Hindu tidak menyembah Yesus Kristus. Buddha tidak menyembah Yesus Kristus. Hanya yang warna merah inilah, si Kristen inilah yang kemudian mengilahkan kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus. Dan Kristen ini 2 miliar kan? Maka apa yang dinubuatkan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang, tergenapi. Orang Yahudi yang warna hitam tidak percaya kepada sosok yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah bintang timur, sang gilang gemilang. Orang Yahudi tidak percaya. Orang Romawi percaya. Maka orang-orang yang percaya ini kemudian pertama kali disebut Kristen di Antioquia, pengikut Paulus in the gang. Sekarang Anda renungkan. Sekarang Anda renungkan. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar menjauhi penyesat-penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Sebab kata Yesus, tanda kedatanganku adalah seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatanganku adalah aku akan berdiri di langit di awan-awan, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Tanda itu belum ada. Tanda itu belum terjadi. Berarti tanda yang dialami Paulus, tanda yang dialami penulis kitab Wahyu, tanda yang dialami Ananias, itu bukan tanda kedatangan Yesus, tetapi tanda kedatangan titik-titik, tanda tanya besar. Tanda tanya besar ini titiknya sebesar lapangan bola. Silakan Anda jawab. Buktikan kepada kami, ini pertanyaan. Tanda-tanda kedatangan Yesus adalah di Matius 24 nomor 30, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangannya. Berarti selain tanda itu bukan Yesus, tetapi sang penyesat. Dan itulah yang datang kepada Paulus. Demikian kawan. Ini pertanyaan, silakan Anda jawab. El Sadai, buka mute-nya El. Ahijai, Kobeni, Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Zuma. Oke, ini saya tetap tengah ibaratnya. iya. Oke, biar kita Masya Allah, cari silakan. wujud yang disembah Musa itu ya, Nabi Musa itu ya. Oke. Nah, gini Bang. Di dalam Ulangan 31 ayat 18. Nah, kayak gini Bang, dengar ya Bang ya. Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Nah, gitu bro. Nah, ada dengar lagi Bang ya. Nih, dengar lagi Bang. Dengar di Ulangan 6 ayat 4 gini Bang. Ini bahasa aslinya ini Bang. Bahasa Islami, bahasa Ibrani asli ini. Dengar Bang. Yotevabe Israel sema ehad Yotevabe Elohim. Itu Bang, paham Bang? Iya. Nah gitu Bang, aslinya. Ini dengar sekali lagi Bang. Yotevabe Israel sema ehad Yotevabe Elohim. Itu aslinya Bang. Iya. Nah gini. Enggak disebut Yesus Kristus. Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup. Jadi bukan Yesus Kristus disebut di situ, Bang. Kan di sini kan langsung nama Bapak itu disebut sini, langsung nama Bapak. Ini. Ada enggak namanya Yesus Kristus? Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup yang telah berdiam di diri Bapak itu kan gitu.
Ya, saya tidak tanya itu dia firman hidup atau firman mati. Yang saya tanya, Bang, terkait dengan penyesat yang dinubuatkan Yesus bergelar Yesus Kristus itu, Bang. Kalau di Islam, Al-Masih, Dajjal Al-Masih kalau di Islam. Ada penyesat bergelar Al-Masih. Yesus pun mengatakan ada penyesat bergelar Kristus. Kristus Al-Masih itu sama. Nah, sekarang tolong tunjukkan kita bahwa yang datang kepada Paulus ini, yang kalian ilahkan inilah, yang kalian sembah-sembah, yang kalian puji-puji, yang kalian ibadi yang bernama Yesus Kristus, apakah itu ilahnya Bani Israel? Apakah Bani Israel mengilahkan Yesus Kristus sebagaimana Kristen mengilahkan sosok yang ngaku Yesus Kristus? Coba. Oke. Silakan. Nah, gini Bang. Nah, di dalam 1 Korintus 8 kan gitu ayat 6 gini Bang, dengar Bang ya. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Elohim ini Bang ya, Elohim. Yaitu daripadanya lah berasal dari segala sesuatu yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dialah kita hidup. Ngerti Bang? Nah, itu penjelasannya Bang. Iya, tapi Anda akan terpenjara dengan 1 Timotius 2 nomor 5. Allah itu esa, Yesus juga esa. Nah, sekarang ada berapa yang esa? Nah, gini Bang. Alamak. Gini Bang, saya pikir Bang, udah tinggi akhirnya Bang Jumejo. Gue pikir begitu Bang, tapi melenceng Bang dari yang mengharapkan. Tunggu dah, ada tahu Bang, tunggu dulu Bang ya, turun dulu aku Bang ya. Ya, silakan saudara Sadai, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat, untuk sementara saya izin ibadah dulu sejenak. Yang pasti di sebelah ada 2 yang esa, ada sosok yang kemudian ingin menyamai Tuhan, dan itu ya kita masih tataran kita di sini bukan menyimpulkan. Saya hadir sebagai penanya aja, karena saya membaca kitab suci, membaca kitab suci Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Bahkan wa iyyaduna illa syaitanan marida. Al-Quran mengatakan yang mereka sembah adalah setan yang terkutuk, setan yang durhaka. Saya penasaran, maka saya bertanya, sebagai aktivis perbandingan agama, tentu saya juga belajar tentang Bible, kitab yang dijadikan senjata iman oleh saudara kita Kristen. Dan di situ tertuang nasihat-nasihat Yesus kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang ngaku bergelar Kristus. Penyesatnya bergelar Kristus menurut Yesus anak Maria. Saya cari, saya temukan data-data ini. Salah satunya yang tadi, 1 Timotius 2 nomor 5 ini, yang mengatakan Allah itu esa, maka esa pula Yesus. Berarti di situ ada 2 yang esa. Yang mana yang betul ini? Anak Maria tidak mungkin esa. Hanya ada 1 kandidat, dan itu tugas saudara Kristen kita untuk menjelaskan. Saya izin sejenak untuk ibadah. Ya, habis ini kita lanjutkan. Silakan diambil alih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Brian kau nih, Bang Brian Muslim apa Kristen Bang Brian? Brian, Muslim atau Kristen Brian? Dibuka mute-nya Brian. Brian.